Hey guys, welcome to NDC Youth Online Service. Hey guys, sebelum kita mulai ibadah online kita, yuk siapin hati kita untuk beribadah bersama dengan hati yang baik, kondisi yang baik. Tentunya, remove your phone, remove your game. Kita mau menjaga hadirat Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa ya, nanti setelah ibadah selesai, kita akan langsung circle lewat aplikasi Zoom bersama dengan anggota circle kita. So, get ready and enjoy the service. Shalom NDC Youth, gimana kabarnya hari ini? Aku percaya kita semua pasti baik-baik aja, aman-aman aja dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan beribadah secara online, tapi jangan khawatir, karena percayalah hadirat Tuhan pasti tetap turun di tempat kalian masing-masing. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk waktu yang ada bagi kami, untuk boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hati-Mu saja yang disenangkan. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita tinggalkan Tuhan bersama-sama. Bersyukur pada Tuhan. Naikkan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Kita mau menari untuk Tuhan, berikan yang terbaik bagi namanya. Syukur kita bersama-sama. Say, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan.
Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari sama-sama nyanyikan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku, memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Allah yang setia, Yesus, Kau setia. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku, Tuhan, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia Tuhan, Yesus, Kau setia. Kami menyembah nama-Mu Tuhan, Yesus, haleluya. Oh, Yesus, kami tahu penyertaan-Mu selalu ada untuk kami Tuhan. Oleh karena itu kami menyembah nama-Mu. Haleluya. We worship You. We worship Your name, Jesus.
kekuatanku hanyalah di dalam. Amin. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Katakan kau setia. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ibadah online di rumah kami masing-masing, biar Engkau beserta dengan kami dan biar firman-Mu boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Oke, Shalom NDC Youth, mana suaranya? Woo! Oke, dimanapun kalian berada, di rumah, di luar kota, dalam kota, aku berdoa supaya kalian semua safe and sound. Dan aku berdoa supaya keluarga kalian juga dijaga dari semua virus. Nah, aku mau kasih tahu kalau misalkan di tengah badai pencobaan corona ini, di tengah virus corona ini, aku cuman mau bilang kalau semua ini masih ada dalam kontrolnya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini boleh terjadi, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksudnya Tuhan dan pasti ada jalan keluarnya. Nah, buat kalian yang seneng, kalian di rumah, ujian gak jadi, UN gak jadi, hey, come on. Kalian tahu gak sih kalau orang tua kalian tuh sedang stres? Kenapa? Karena ekonomi sedang hancur. Kita berdoa ya, sama-sama ya, supaya Tuhan bisa memulihkan keadaan ini dan semua bisa get back to normal. Oke? Tanpa berpanjang lebar, yuk kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Dan judul khotbah aku hari ini adalah Staying Productive in Quarantine. Staying Productive in Quarantine. Nah, kenapa aku mau mengangkat topik ini? Karena aku merasa banyak dari kita, anak-anak SMP dan SMA, kalian semua yang nonton live streaming ini, online ini, banyak yang punya free time, tetapi kalian menggunakan waktu free time itu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak produktif. Contoh ya, siapa di sini yang tiap hari main game dan waktunya itu bisa sampai berjam-jam dan bahkan bisa sampai seharian? Angkat tangan. Dan kalau itu kalian sedang nggak produktif. Atau enggak, siapa di sini yang nonton? Nah, ini yang lagi happening nih. Nonton Korea drama dari pagi sampai pagi. Nontonnya apa? Crash Landing on You. Ayo. Itaewon Class yang lagi happening. Nah, kalau misalkan kalian spend much of your time untuk nonton Korea, main games, itu nggak produktif. Sama sekali nggak produktif. Bukannya tidak boleh kita lakukan, tetapi kalau kalian menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan nih, aku tahu nih banyak yang kita menghabiskan waktu dari pagi sampai pagi untuk nonton Korea. Come on, yuk kita berubah, kita mau produktif. Dan apa saja sih yang bisa kita lakukan di tengah karantina kita, di tengah karantina kita? Nah, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Yuk kita ke poin kita. Poin yang pertama, it is a great time to build a relationship with God. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Dulu mungkin kita nggak ada waktu, kita ngeles, kita sekolah. Justru di waktu yang sekarang ini, di mana kita punya banyak waktu kosong, ini adalah waktu yang tepat supaya kita bisa memuji, mendengar firman Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Nah, kita nggak boleh sampai lupa sama Tuhan.
Kenapa? Karena justru dari banyak kita yang lupa, malah kita jadi nggak dekat sama Tuhan. Di tengah badai ini kita nggak dekat sama Tuhan. Kita maunya have fun, nongkrong. Kita maunya melakukan hal-hal yang nggak produktif tadi. Nah, di Ulangan 8 ayat 11 dibilang begini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Nah, di ayat ini untuk dibilang jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Oke guys, ngerti gak? Jadi jangan sampai kita menggeser Tuhan dengan game kita, dengan K-drama kita, dengan YouTube all day long kita. Kita tidak boleh menggantikan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi satu hal, poin pertama dari sharing aku hari ini adalah it is a great time to build a relationship with God. Di tengah karantina kita harus produktif dan kita harus build relationship sama Tuhan. Poin yang kedua yang aku mau sampaikan adalah it is a great time to build relationship with your family. Dengan keluarga kita, dengan papa mama, dengan parents, dengan saudara kita, adik, koko, brother, sisters. It is a great time to build a relationship with our family. Kenapa? Karena biasanya tuh kita tuh kalau nggak karantina, kita hari-hari biasa, hari-hari sekolah, kita nggak ada waktu. Kita sekolah, kita nugas, kita ngeles. Nah, waktu sama orang tua nggak ada. Bahkan orang tua pun kadang-kadang pulangnya juga malam karena mereka juga sibuk. Tetapi di saat seperti ini adalah waktu yang tepat supaya kita bisa mempunyai hubungan dengan orang tua kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang pertama kita bisa sebelah keluarga bersama. Kita berdoa, beranikan diri mengajak orang tua kalian, yuk kita nyembah Tuhan bareng, quality time sama keluarga, bisa mengenal lebih dalam lagi orang tua kalian, saudara kalian. Lalu apa lagi bisa kalian lakukan? Ngobrol. Kalau lagi makan malam bisa makan bareng, lagi makan siang bisa makan siang bareng. Spend time with them. Get to know them. Build a relationship with them. Ini adalah waktu yang sangat tepat di mana orang tua banyak yang kerja work from home kan, di rumah, dan kalian juga libur semua karena karantina ini. It is a great time to build relationship with your parents. Nah, mungkin banyak dari kalian ada yang sebel sama orang tua. Mungkin ya. Kenapa? Karena di tengah karantina ini kita tuh sebenarnya tuh udah nggak sabar gitu loh. Kita udah gatel. Kita mau nongkrong sama teman-teman kita. Ngaku, siapa yang kayak gitu? Aku pun kayak begitu. Kita mau nongkrong ke kafe sama teman-teman kita, sama pacar kita. Nah, kita nggak boleh melanggar peraturan itu. Kenapa? Karena peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita sendiri. Dan di Keluaran 20 ayat 12 di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi di saat ini aku mau mendorong kalian supaya kalian bisa build a relationship with your parents, with your family. Dan aku berdoa supaya hubungan kalian bisa lebih dekat atau bahkan bisa dipulihkan. Yes. Nah, itu poin yang kedua yang mau sampaikan. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, staying productive in quarantine. Apa yang bisa kita lakukan? It is a great time to learn or study. Untuk kita bisa belajar. Great time supaya kita bisa belajar. Be a better person. Menambah wawasan kita. Nah, kita sebagai anak muda pengennya nih, jujur ya, pengennya kayaknya mager-mageran gitu, enak ya. Mager-mager, bangun siang, nonton dari pagi ke pagi, itu enak banget. Tetapi you know what? Itu gak produktif. Dan itu aku percaya itu bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang ulet, yang tekun, yang terus mau improve, yang terus mau belajar. Nah, di Amsal 14 ayat 23 di sini dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan,
tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Di sini kita nggak boleh males, nggak boleh tiap hari maunya bangun siang nggak ngapa-ngapain. Kita nggak boleh lakukan itu. Especially ya kalian semua yang SMA 3 yang abis ini mau kuliah, mungkin ada yang mau keluar negeri, keluar kota, dalam kota, ke university, manapun. Justru kalian tuh nggak boleh malas-malesan. Kalian harus belajar. Kalian harus mau belajar. Kalian mau ambil bidang apa? Pelajari bidang itu. Atau enggak, kalau kalian masih bingung, kalian bisa pelajari hal-hal yang bisa menambah wawasan. Supaya kita menjadi pribadi yang berwawasan dan pribadi yang pintar. Nah, kita nggak boleh malas juga. Kenapa? Karena di Amsal 12 ayat 27 berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, aku berdoa supaya kalian gak males, terus improve as a person dalam wawasan kalian. Jangan malas-malasan ya guys. Jangan kalian berpikir di tengah-tengah free time kalian bisa melakukan apapun, ada freedom. No. Tapi kita produktif. Dan hari ini kita belajar 3 hal. Di tengah quarantine kita bisa produktif. Kenapa? It is great time to build a relationship with Jesus, with our God, Lord and Savior. It is a great time to build a relationship with our parents, our family, our brothers and sisters. Dan yang ketiga, it is a great time to learn and study. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biar firman-Mu tidak datang dengan sia-sia, tetapi boleh kami lakukan sehari-hari. Kami mau menjadi pribadi yang produktif di tengah karantina kami, di tengah karantina kami, dan kami percaya kalau itu yang Tuhan kehendaki. Sebentar kami akan circle bersama circle kami, circle leaders kami. Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, seperti biasa jangan kabur. Abis ini kita circle ya sama circle kita, sama circle leaders kita lewat Zoom. Oke? Di sana kalian bisa sharing firman hari ini dan bisa sharing tentang hidup kalian. Oke, see you next week. God bless you.